Hai Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus. Tema kita kali ini adalah pesan dari malaikat penjaga kalian untuk awal tahun 2022 ini, ya. Saya harap pesan yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi pegangan kalian dalam menjalani kehidupan kalian di tahun baru ini. Oke? Seperti biasa saya ingin mengingatkan, kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Dan di sini energinya vice versa ya, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke Taurus, langsung aja kita mulai ya. Di sini kita hanya pakai kartu oracle aja ya. Dan pesan yang akan disampaikan di sini ada 3 pesan. Oke. Pesan yang pertama adalah mengenai pengenalan diri. Seringkali kita ini berpikir kalau kita ini telah mengenal diri kita dengan baik, ya, sangat baik bahkan. Padahal sebenarnya kita nggak mengenal diri kita sama sekali, ya. Kita seringkali beranggapan diri kita ini baik-baik aja, dengan membiarkan pikiran kita bekerja keras, berpikir terlalu serius atau terlalu keras, dan mengabaikan raga bahkan jiwa kita yang kelelahan. Pikiran kita selalu dipenuhi dengan banyak masalah yang gak ada habisnya. Dan sifat kita yang suka overthinking membuatnya jadi semakin buruk. Fokus kita hanya tertuju pada permasalahan yang ada dan melupakan jiwa kita yang kelelahan dan butuh waktu untuk me time. Dengan kita tidak mengenal diri kita dengan baik, juga membuat kita tidak tahu potensi diri yang kita miliki. Membuat kita jadi suka ragu dengan kemampuan diri, dan keraguan itu menjadi hambatan buat kita untuk maju. Jadi, pesan malaikat penjaga yang pertama di sini adalah kenalilah dirimu dengan lebih baik lagi. Gali potensi yang kamu miliki dan terlebih lagi pekalah pada suara jiwa atau hatimu yang terdalam. Kenalilah suara jiwamu. Apakah mereka kelelahan? Atau mereka bahkan menyuruhmu untuk lebih semangat lagi dari sebelumnya. Malaikat penjaga ingin kamu yakin dengan kekuatan dirimu. As I say yes to life, life says yes to me. Ketika kamu berkata yes pada hidupmu dengan penuh keyakinan, yes untuk kemampuan kamu, untuk segala potensi yang kamu miliki, kalau kamu mampu melakukan apapun dan memenangkan hidupmu, maka hidupmu pun akan berkata yang sama terhadapmu. Jadi seperti apa yang kamu yakini, maka itu yang akan kamu dapatkan. Ini seperti hukum Loa ya. Selain harus yakin kalau kamu bisa, kamu harus juga punya value atas dirimu.
kalau kamu itu berharga dan layak mendapatkan yang terbaik, mendapatkan apa yang menjadi impian kamu, setinggi atau sebesar apapun itu. Oke? Ini adalah pesan pertama dari malaikat penjaga kalian, ya. Pesan yang kedua, ini tentang bagaimana kamu bisa memaafkan dirimu dan berubah. Oke? Saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Fase yang baru di mana akan ada kesempatan-kesempatan yang baru juga yang bisa kamu gunakan untuk membawa kamu kepada masa depan yang sesuai dengan harapan dan impian kamu. Tapi perlu kamu ingat, untuk suatu perubahan hidup yang lebih baik, kamu pun harus juga mau merubah pola hidup kamu yang gak benar. Hal-hal buruk yang selama ini menjadi habit buruk yang menghalangi langkah kamu untuk maju harus bisa kamu hilangkan. Diganti dengan habit baru yang lebih positif, ya, yang bisa mendukung kamu untuk terus melangkah maju mencapai masa depan yang lebih baik. The past is over di sini memberi pesan pada kalian untuk meninggalkan masa lalu yang buruk, apapun itu, dan siapkan diri kalian untuk perubahan-perubahan yang akan terjadi di depan dengan sikap dari dirimu yang telah berubah menjadi versi terbaik dari dirimu. Beralih dari habit lama yang buruk ke habit yang baru yang lebih baik dan positif memang bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses yang bisa jadi panjang dan timbul tenggelam. On off. Nggak apa-apa. Nikmati aja proses perubahanmu. Karena dari proses itulah kamu akan belajar banyak hal bagaimana untuk menjadi seorang yang baik dan positif bukanlah hal yang mudah. Jadi, ketika kamu telah berhasil menjadi diri terbaikmu, kamu gak akan mudah goyah dan kembali lagi ke habit lama kamu karena kamu tahu bagaimana perjuanganmu untuk bisa sampai ke versi terbaikmu. Oke? I forgive myself. Hal terpenting yang bisa kamu lakukan di awal untuk perubahanmu adalah belajar untuk memaafkan dirimu. Acceptance atau menerima kekurangan dirimu sendiri. Banyak orang yang gak bisa menerima kekurangannya, menjadikannya hambatannya untuk maju. Padahal sikap yang seharusnya adalah menjadikan atau merubah kekurangan itu menjadi kelebihan kamu. Kamu harus bisa merubah mindset kamu tentang kekurangan dirimu. Tanamkan di dalam dirimu kalau kamu diciptakan untuk menjadi orang yang besar. Dan untuk menjadi orang yang besar, kamu harus bisa menang atas hidupmu. Menang atas kekhawatiranmu terhadap segala kekuranganmu. Orang yang bisa sukses karena kelebihan-kelebihan yang dia miliki, itu adalah hal yang biasa. Tapi orang yang bisa sukses dengan segala kekurangan yang dia miliki, itu baru pencapaian yang patut dibanggakan. Ingatlah teman, apapun yang menjadi kekuranganmu itu bukanlah penghalangmu. Dan itu bukan kekuranganmu, tapi keunikan yang akan membuatmu berbeda dan berharga. Oke? Jadi inilah pesan kedua dari malaikat penjagamu, ya. Yaitu tinggalkan masa lalumu, berubahlah menjadi versi terbaikmu, dan maafkan kekuranganmu. Hargailah keunikan yang kamu miliki, karena keunikanmulah yang akan membawamu pada kesuksesanmu. Inilah pesan malaikat penjagamu yang kedua. Sementara untuk pesan malaikat penjagamu yang ketiga adalah I release all fears and doubt. Everything I touch is a success, and my income is constantly increasing. Melepaskan segala kekhawatiran pada sesuatu yang belum terjadi. Dari pesan ini saya merasakan kalau banyak dari teman-teman Taurus yang sampai saat ini masih diliputi dengan ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran berlebihan pada hal-hal yang sebenarnya belum terjadi dan belum tentu akan terjadi. Ketakutan atau kekhawatiran ini membuat kalian itu jadi suka overthinking, gelisah,
nggak fokus, nggak semangat untuk ngapa-ngapain, pesimis dengan tujuan yang ingin kalian capai sebelumnya. Kalian melupakan tujuan awal kalian, mengabaikan potensi-potensi yang kalian miliki, dan mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Banyak waktu terbuang karena kalian hanya fokus pada semua ketakutan-ketakutan itu. Ditambah lagi, kalian ini suka membanding-bandingkan diri kalian dengan pencapaian orang lain. Dan lupa kalau setiap orang itu punya rezekinya masing-masing dan punya proses-prosesnya sendiri. Dan terlebih lagi, punya keunikan masing-masing yang membuat setiap kita itu menjadi berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, janganlah berusaha untuk menjadi sama dengan orang lain, tapi berusahalah untuk menjadi seseorang yang unik, yang punya nilai tersendiri di mata orang lain. Oke? Hasil yang kita dapatkan atau bagaimana masa depan kita nanti, itu tergantung bagaimana tindakan atau action kita saat ini. Kalau sampai saat ini kamu masih suka menunda-nunda pekerjaan atau rencana-rencana kamu, masih gak percaya diri atau minderan, gak percaya sama kemampuan diri, jangan berharap kalian akan bisa menggapai apapun yang jadi impian kalian. Kalian itu harus bisa merubah mindset kalian selama ini. Yakinlah kalau kamu itu bisa menjadi apapun yang kamu mau, bisa menggapai apapun yang jadi impian kamu, berbekal potensi-potensi yang Tuhan kasih di dalam diri kamu. Bagaimana mindsetmu saat ini, itulah yang akan menentukan bagaimana masa depanmu nanti. Oke, Taurus? Inilah pesan dari malaikat penjaga kalian yang nomor 3. Everything I touch is a success. Ini mengartikan supaya kalian bisa meyakinkan diri kalian kalau apapun yang kamu sentuh atau kamu kerjakan pasti akan berhasil. Ya, jadi kalian harus yakin, harus optimis untuk apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini. Oke? My income is constantly increasing. Ini mengartikan supaya kalian yakin juga untuk apapun yang sedang kalian upayakan ini akan terus berkembang waktu demi waktu dan akan mendulang hasil atau income yang sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan keringat yang keluar melalui kerja keras kamu. Oke, Taurus? Jadi, pesan ketiga dari malaikat penjaga buat kamu ini adalah tentang bagaimana kamu harus melepaskan segala kekhawatiran dan juga ketakutan-ketakutan yang membuatmu menjadi overthinking dan mengganggu aktivitasmu selama ini. Mulailah berpikir positif, menjadikannya habitmu, dan yakinlah kalau kamu akan bisa mencapai apapun yang kamu impikan. Apapun yang kamu kerjakan atau sentuh pasti akan berhasil. Walau di perjalanannya pasti akan menemui kendala-kendala sebagai prosesnya. Tapi tetaplah yakin kalau apapun yang kamu kerjakan itu pasti akan berhasil. Oke? Jadi inilah 3 pesan dari malaikat penjaga buat kalian ya, Taurus. Yang mudah-mudahan bisa kalian pakai sebagai pegangan kalian dalam menjalani tahun yang baru ini. Mudah-mudahan pesan ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.